Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang sapi merah. Ini bagian yang pertama. Sebelum kita menyelidik dari Alkitab kita, dari firman Tuhan, kita akan melihat, mendengar, dan membaca apa yang beredar di kalangan orang-orang. Mari, yang pertama ditayangkan. Ya, judulnya 5 fakta sapi merah Israel untuk ritual penyucian Yahudi. Rahmatunisa. Detik. Nah, Om Imam, bela yang ditahu. 5 fakta sapi merah Israel untuk ritual penyucian Yahudi. Kisah sapi merah dalam kepercayaan Yahudi kembali mengumumkan di tengah genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Para rabi senior Yahudi mengumumkan akan mengadakan konferensi untuk membahas persiapan keagamaan terkait penyelenggaraan ritual penyembelihan sapi merah. Kawan tersebut yang diyakini diperlukan untuk memenuhi ramalan masa depan Alkitab kuno telah memicu ketegangan politik di tepi barat. Berikut adalah 5 fakta sapi merah yang dipersiapkan untuk ritual kurban Yahudi, dirangkum detik.net dari berbagai sumber. 1. Sapi diimpor dari Texas, Amerika Serikat. Israel menemukan sapi merah sempurna dari sebuah peternakan di Texas, Amerika Serikat. Ishak Mamo dari Urbe Yerusalem, sebuah kelompok yang berkomitmen untuk membangun kuil baru di kota tua Yerusalem, memfasilitasi transportasi sapi dari Texas ke tepi barat. Menurut kitab-kitab Yahudi, sapi betina merah sempurna adalah sapi yang seluruhnya berwarna merah, tanpa catat atau tanda apapun, dan belum pernah digunakan untuk bekerja. Jenis sapi khusus ini diperlukan untuk proses ritual penyucian yang dijelaskan dalam Alkitab Ibrani. Butuh waktu bertahun-tahun hingga mereka menemukan sapi merah sempurna. Pencarian ini nyatanya bukan mengantarkan Mamo ke peternakan Yahudi di Israel, melainkan ke peternak Kristen yang berada ribuan kilometer jauhnya di Texas, Amerika Serikat. Setelah pencarian yang lama, kami menemukannya di Texas. Katanya, sapi merah ini diklasifikasikan sebagai hewan peliharaan untuk menghindari peraturan ekspor. 2. Syarat pembangunan kuil. Beberapa orang Yahudi dan Kristen percaya bahwa sapi merah adalah kunci untuk membangun kembali kuil Yahudi yang pernah berdiri di Yerusalem dan memberi isyarat kepada Mesias. Untuk memahaminya kita harus menengok sejarah Timur Tengah yang penuh gejolak hampir 2000 tahun lalu ketika bangsa Romawi kuno menghancurkan kuil terakhir Yerusalem. Warga Israel percaya bahwa persiapan dan pengorbanan sapi merah merupakan prasyarat untuk pembangunan kembali kuil ketiga di Yerusalem. 3. Ritual penyucian. Dalam tradisi Yahudi, pengorbanan sapi merah dirinci dalam perjanjian lama. Menurut teks tersebut, abu sapi betina merah digunakan dalam ritual penyucian orang Yahudi dari najis orang mati, terutama yang pernah bersentuhan dengan jenazah. Sapi merah merupakan simbol kesucian dan pemulihan kebersihan. Proses penyucian ini dianggap perlu bagi masyarakat untuk mengikuti aktivitas keagamaan tertentu, seperti masuki kuil di Yerusalem atau mengikuti upacara keagamaan tertentu. Sapi betina merah harus disembelih dan dibakar dengan cara tertentu. Hanya rabi yang memenuhi syarat yang diizinkan melakukan ritual ini, dan rabi yang melakukannya akan menjadi tidak suci lagi setelah proses tersebut. 4. Dianggap provokatif. Upaya melakukan ritual persembahan sapi merah memicu ketegangan politik di barat yang tengah diduduki Israel. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, hewan tersebut diyakini merupakan prasyarat untuk membangun kembali kuil Sulaiman ketiga di Yerusalem. Pembangunan kuil ini diinginkan oleh kelompok radikal Yahudi. Adapun lokasi yang diusulkan untuk kuil ini adalah Temple Mount di kota tua Yerusalem yang juga merupakan rumah bagi Masjid Al-Aqsa dan kuil Dome of the Rock, 2 situs suci dalam agama Islam. Negara-negara Islam memandang penyembelihan sapi seolah ingin menegaskan kendali Israel atas Yerusalem dan mengabaikan kedaulatan Palestina. Apalagi rencana ini berembus di tengah genosida besar-besaran yang sedang terjadi di Gaza. Hampir 33.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak,
tewas dalam genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023. 5. Rencana ritual saat Idul Fitri. Mengutip Al-Quds, tanggal yang tercatat dalam kitab yang diyakini kelompok Ufnul Yerusalem untuk menyembelih sapi merah dan menyucikan diri dengan abunya adalah hari kedua bulan Ibrani Nisan yang tahun ini jatuh pada 10 April 2024. Tanggal ini diperkirakan akan berbarengan dengan perayaan Idul Fitri. Kelompok ekstremis kuil mengandalkan fakta bahwa mengadakan ritual penyucian dengan sapi merah dapat membuka jalan untuk melakukan pembongkaran Masjid Al-Aqsa. Ya, ini tidak usah dijelaskan ya, saudara sudah jelas. Kemudian kita baca, kita lihat, kita dengar yang kedua. Idul Fitri bersamaan dengan ritual sapi merah Yahudi untuk robohkan Masjid Al-Aqsa. Dalam konteks perdebatan yang kompleks mengenai Masjid Al-Aqsa, kepercayaan Yahudi terhadap ritual penyembelihan sapi merah menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian. Berdasarkan laporan Al-Quds, orang-orang Yahudi memegang keyakinan bahwa pada hari kedua bulan Ibrani Nisan, tahun ini bertepatan dengan 10 April 2024. Pada saat itu, ritual itu bisa dilakukan. Namun apa hubungannya dengan Idul Fitri? Tanggal 10 April 2024 memiliki arti khusus dalam tradisi dua agama yang berbeda. Pada tanggal ini umat muslim merayakan Idul Fitri setelah 1 bulan puasa Ramadan. Idul Fitri jatuh pada 1 Syawal 1445 Hijriah dalam kalender Hijriah yang saat ini diperkirakan pada 10 April. Idul Fitri adalah momen kegembiraan, saling bermaaf-maafan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Namun pada tanggal 10 April tahun ini, hari kedua bulan Ibrani Nisan adalah saat yang tercatat dalam kitab suci agama Yahudi untuk menyembelih sapi merah dan menyucikan diri dengan abunya. Ritual ini terkait dengan persiapan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa dan memiliki makna penting bagi umat Yahudi. Kelompok ekstremis kuil memandang ritual penyucian dengan sapi merah sebagai pintu gerbang untuk ratusan ribu umat Yahudi yang religius menyerbu Masjid Al-Aqsa. Netanyahu enteng jawab tak sengaja jika hal itu terjadi, maka bahaya yang dihadapi Masjid Al-Aqsa akan melonjak dan jumlah orang yang melaksanakan ritual di sana akan meningkat. 5 sapi merah menjadi fokus diam-diam kaum ekstremis Yahudi. Menurut klaim mereka, segera setelah sapi merah muncul, juru selamat atau sang Mesias akan tiba. Sapi merah yang dalam bahasa Ibrani disebut bara aduma menjadi simbol yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membangun kuil ketiga di lokasi yang sama. Namun ada syarat ketat. Sebelum masuki Masjid Al-Aqsa, umat Yahudi harus menyucikan diri dengan abu dari sapi merah. Sapi-sapi ini harus lahir tanpa cacat, tanpa aib, dan bebas dari hal-hal buruk. Semua ini menambah dimensi kompleks dalam perdebatan mengenai Masjid Al-Aqsa dan kepercayaan yang mengiringinya. Jika pemukim Yahudi bertekad menyerbu Masjid Al-Aqsa, hal ini akan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Padahal saat ini telah berlangsung genosida oleh Israel di jalur Gaza yang menewaskan hampir 33.000 warga Palestina. Ketegangan di Masjid Al-Aqsa semakin memperluas konflik di sana. Terima kasih. Ya, ini berita yang beredar. Hampir seluruh dunia sudah mendengarkan, sudah membaca. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, tentang sapi merah ini ya, di perpustakaan kita itu sudah ada. Jadi tahun 90-an wacana tentang sapi merah itu sudah ada. Ditunggu ya. Dan ternyata hari-hari ini sudah didapatkan 5 sapi merah yang didatangkan dari peternakan di Texas, Amerika. Peternakannya orang Kristen, tadi artikel mengatakan demikian. Kemudian tentang pembangunan bait suci ketiga, kita juga mendengar sudah lama sekali. Dan ada artikel mengatakan bahwa semuanya itu sudah siap. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu berarti seperti yang mereka harapkan, kedatangan Mesias dari bait Allah yang ketiga itu sudah siap. Bahkan ya, saya belum mencari artikelnya, yang akan menjadi Mesias ketiga itu juga sudah ada. Ya. Namanya Yanuka Raf itu Rabi,
Solomon atau Solomon Yahuda. Umurnya kurang lebih 33 tahun. Ya. Hambanya itu sudah salaman, dah kenalan. Ya, sudah cari. Yanuka, Rab, R-A-V, Solomon Yahuda. Dia punya keajaiban-keajaiban. Tanpa diajar, dia itu ngerti kabeh Talmud dan Taurat. Ya, matanya yang satu agak rabun. Ya. Kemudian dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Ramalannya banyak yang terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau semuanya sudah jelas tersedia di depan mata, ya berarti masa ini sudah bukan masa ketika kita membaca buku lembu merah kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ya saudara cari di perpustakaan itu ada. Ya. Kita akan baca Bilangan 19. Bilangan 19 ayat 1 sampai 9. Air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam, kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmisi, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Ayat 9 sudah perhatikan. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Nah, ini abu lembu merah, ya, untuk pentahiran, untuk membuat air pentahiran. Jadi dari abunya itu diwadahi, kemudian diambil sedikit untuk membuat air pentahiran, itulah penghapus dosa. Dibaca ayat 15. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Ya saudara ingat ya, dulu kita sering diajar ini. Ya, setiap bejana yang terbuka, yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Kemudian ayat ini dipersamakan dengan Amsal 9 ayat 13. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman, ia dan tidak tahu malu. Ya, jadi bejana yang tidak ada tutupnya itu najis. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, air pentahiran dari abu lembu merah itu untuk penghapus dosa, berlaku sejak zamannya Musa, ya, sampai firman ini diucapkan. Maksudnya firman yang mana? Kita baca Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 21. Yesus menyucikan bait Allah. Karena hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati.
dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Pada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus itu mengucapkan bahwa yang dimaksud bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri, yaitu tubuhnya Tuhan Yesus Kristus secara ya pada waktu itu tubuh jasmani. Dia sebagai anak manusia itu adalah bait Allah. Kemudian secara tegas ya ritual penggunaan abu lembu merah itu berakhir tahun 70 Masehi ketika bait Allah kedua yang dibangun ya Zerubabel, Ezra, Nehemia, Haja dan sebagainya kemudian direnovasi oleh Herodes, itu diruntuhkan oleh Romawi tahun 70 Masehi, kemudian berkembang lagi perlawanan-perlawanan sampai tahun 135 Masehi, maka orang-orang Yahudi itu diusir dari tempatnya dan tempatnya dikuasai oleh Romawi, diganti namanya menjadi Palestina. Bapak Ibu ngasih Tuhan, sejak saat itu ya tidak ada lagi sejarahnya abu lembu merah. Dan bukan hanya tubuhnya Tuhan Yesus itu bait Allah, tubuh kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah baitnya Roh Kudus. Kita akan baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita masing-masing ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah bait Allah. Ya. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita masing-masing. Ini harus betul-betul dipahami. Karena nanti akan datang ya suatu masa ya yang membuat orang banyak itu menjadi durhaka, menjadi murtad. Nanti akan sangat banyak sekali orang Kristen murtad. Oleh sebab itu, saudara harus punya pengajaran yang teguh dan itu dipegang sedemikian rupa. Ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 mengatakan bahwa yang disebut tubuh Kristus itu adalah Goyim dan Israel, zaitun liar dan zaitun asli yang dibangun di atas para nabi dan para rasul. Itulah artinya Alkitab dengan 66 kitab ini. Dengan itu tubuh Kristus dibangun, bait Allah itu dibangun. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan membaca Ibrani pasal 8. Ibrani pasal yang ke-8, kita baca ayat 1 mulai. Membesar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, kita akan fokus dulu pada ayat 2, nanti dilanjutkan ya. Dan yang melayani, dia sebagai imam besar itu melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati ya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.
Ada kemah yang didirikan oleh manusia, yaitu tabernakel yang dibangun oleh Musa beserta seluruh ya orang-orang yang terlibat, ya, yang punya keahlian. Kemudian ada bait suci yang dibangun oleh manusia pada zamannya Salomo, ya. Ada juga bait suci kedua yang dibangun pada zamannya Zerubabel, ya, Esra, Nehemia, Hage, Zakaria ketika mereka pulang dari Babel. Nah, tetapi ini kemah sejati yang didirikan, dibangun oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ini artinya apa? Ya artinya itu menunjuk kepada tubuh Kristus. Tubuhnya Tuhan Yesus Kristus sendiri dan tubuh kita masing-masing ini adalah kemah sejati. Tuhan Yesus sebagai ya bagian dari tubuh Kristus, dia adalah kepala. Sedangkan kita semua yang dihimpunkan, dipersatukan dari tiap-tiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, kemudian digabungkan dengan zaitun asli, itu adalah tubuh Kristus. Ya, dan itu yang melayani bukan lagi Harun atau suku Lewi, tetapi imam besar, ya, imam besar perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini pengajaran yang perlu kita ingat, kita pegang nanti karena akan ada ya suatu masa yang membuat orang itu goncang dan menjadi murtad. Mari terus dibaca ayat yang ketiga. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, kita langsung ke ayat 13, tapi kita perhatikan ya, semua yang dilakukan Musa itu merupakan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi miniatur kerajaan surga itu ya tabernakel, Bapak yang kasih Tuhan. Itu menurut Taurat. Kita langsung ke ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, jadi bukan lagi kemah yang dibuat manusia, tetapi yang dibangun oleh Tuhan sendiri, yaitu tubuh kita masing-masing sebagai bait Allah. Kemudian Kristus sendiri ketika dia berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 21, dia adalah bait Allah yang nantinya dia menjadi kepala, ya. Sedangkan kita bait Allah ketika kita sudah dihimpunkan, kita menjadi tubuh Kristus. Nah, itu yang dimaksudkan bait Allah sejak Yohanes 2 ayat 21. Kemudian bait Allah ya, peraturan-peraturan lama tadi dikatakan ya telah dekat kepada kemusnahannya. Artinya sudah tidak lagi dibutuhkan bait Allah yang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada bait Allah Wahyu pasal 4, tapi itu pun bukan dalam wujud ya, bukan dalam wujud yang jasmani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada lagi nanti pada saat sangkakala yang ke-7 itu ditiup, Wahyu 11 ayat 15 sampai 19, maka bait Allah itu terbuka, tampaklah tabut perjanjiannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan sedikit memahami tentang pengorbanan menurut Taurat, ya. Karena yang disebut sapi merah atau lembu merah itu kan tadi berdasarkan bilangan pasal 19 ayat 1 dan seterusnya. Nah, sebab itu kita akan memahaminya supaya supaya kita semua memiliki satu pengertian yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup di dalam zaman gereja, ya, zaman anugerah. Bahkan pada puncak
zaman gereja, yaitu pada akhir zaman tahun 2024. Kita bukan hidup pada zaman ya 3.500 tahun yang lalu ketika Musa itu menerima hukum Taurat, 10 hukum dan segala peraturan-peraturan yang lainnya. Kita akan baca Ibrani pasal 9. Kita baca ayat 11 sampai 14. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, jadi yang dilayani Tuhan itu adalah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tadi sudah saya katakan yang dibuat tangan manusia itu tabernakel, bait suci pertama, bait suci kedua, kemudian renovasinya oleh Herodes. Tetapi dia itu melayani hidup kita manusia. Terus dibaca. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Perhatikan ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya, kita berhenti di sini dulu. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, ya, percikan abu lembu muda, ini sama dengan Bilangan 19 ayat 9. Jadi Rasul Paulus berbicara tentang percikan abu lembu muda, lembu merah atau sapi merah. Itu memang menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya. Jadi ayat 13 ini bicara soal abu lembu muda, abu lembu merah. Kalau sekali ditulis abu lembu merah ya, kemudian lembu muda, abu lembu muda, tidak terus ditulis sama seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti kalau kita membuat skripsi, tesis, disertasi, kan kadang-kadang kemudian panjang sekian, cuma disingkat. Orang kan sudah tahu karena di depan sudah dijelaskan. Ya, jadi percikan abu lembu muda atau percikan abu lembu merah itu memang menguduskan orang Israel yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Mari dibaca ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, jadi abu lembu merah itu kalau diperbandingkan dengan darah Kristus, abu lembu merah itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu menguduskan secara lahiriah, seperti orang mandi, ya, seperti orang dibaptiskan, ya. Kalau cuma sekedar baptis tanpa pemahaman yang tepat, ya, orang katakan seperti dibersihkan secara lahiriah. Tetapi tujuan sesungguhnya itu adalah untuk memohonkan hati nurani yang baik. Nah, kalau abu lembu merah itu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tetapi ya, darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang sempurna, yang tidak bercacat, itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu sekasih Tuhan. Jadi darah Kristus itu menyucikan kita, hati nurani kita itu disucikan supaya kita itu tidak berbuat, tidak berkata-kata, tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang sia-sia itu apa toh? Ya kenikmatan daging, rasa dan harta seperti yang pernah diucapkan pengkhotbah itu. Semuanya sia-sia di atas kesia-siaan, mengejar
dunia dan seisinya itu pada akhirnya adalah kesia-siaan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, pada akhirnya kesia-siaan karena suratan Yohanes mengatakan bahwa bumi seisinya itu ya sedang dipamungkas. Nah, jadi ada ya abu lembu merah atau abu lembu muda dan darah Kristus. Nah, kita ini berpegang kepada ya darahnya Tuhan Yesus Kristus. Bukan berpegang kepada peraturan abu lembu muda. Bapak yang kasih Tuhan. Karena itu sudah berlalu, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca mulai ayat 1 sampai 10. Persembahan yang sempurna. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, Rasul Paulus yang ahli di dalam Taurat. Karena dia termasuk bagian dari ya Sanhedrin, bagian dari Mahkamah Agama. Bahkan dia orang yang sangat penting sehingga diutus ke sana kemari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pada akhirnya dia mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dan tidak mungkin abu lembu muda itu menghapuskan dosa. Ya memang mungkin menguduskan secara lahiriah, tapi tetap membuat manusia itu hidup di dalam ya kesia-siaan. Dilanjutkan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Pada korban bakaran, korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Nah, semua korban-korban menurut hukum Taurat itu sudah tidak berlaku sejak anak manusia itu datang ke bumi. Dia anak manusia 100%, dia Allah 100%, dia adalah anak domba Allah yang kalau menurut Wahyu pasal 5 telah tersembelih. Tetapi kalau di dalam keempat Injil dia itu lahir, ya kemudian dibesarkan, melayani dengan menanggung banyak kesengsaraan, akhirnya mati, ya turun ke jurang maut, bangkit mengajar para murid tentang kerajaan Allah, dan pada hari yang ke-40 naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi tidak diperlukan lagi baik itu lembu maupun domba. Karena mustahil darahnya binatang itu bisa menyucikan dosa. Bapak yang kasih Tuhan. Sementara menyucikan dosa, sementara dijadikan saren. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Dilanjutkan. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, yang pertama ia hapuskan, ia huruf besar, supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan itu artinya korban-korban binatang
itu darahnya tidak mungkin menyucikan dosa, karena itu cuma bayangan, ya, bayangan. Tetapi ketika yang sesungguhnya itu datang, wujudnya adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10 saya baca ulang, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita disucikan oleh darahnya Tuhan Yesus Kristus. Artinya sekali dia berkorban, tetapi kuasanya ya kekal. Dan karena manusia ini fana dan tubuh kita ini tubuh maut, maka kita setiap saat harus mengalami penyucian dan pendamaian, ya, dengan memanfaatkan korbannya Tuhan Yesus Kristus yang telah dia lakukan satu kali, itu berlaku untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu numpang di dunia ini. So kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, darah Tuhan Yesus Kristus itu sudah dipilih. Anak domba ini sudah dipilih sejak sebelum dunia itu diciptakan, dijadikan. Tetapi karena kamu, karena jemaat, ya baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus itu menyatakan diri, ya lahir, bertumbuh, kemudian melayani, ya kemudian dia sengsara, mati disalib, turun ke jurang maut, bangkit, mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah selama 40 hari, kemudian kembali ke surga. Itu sudah disebut zaman akhir. Ya, karena dari jutaan tahun yang lalu Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya itu hanya ada 6.000 tahun untuk bumi ini ditinggali oleh manusia, ya cuma ada 6 hari atau 6.000 tahun. Lah sini sudah berlangsung 4.000 tahun, tinggal 2.000 tahun. Di sini Tuhan datang, sudah zaman akhir, dan ketika nanti Tuhan datang maka bumi ini kiamat, musnah. Itulah sebabnya disebut dia menyatakan diri pada zaman akhir. Darahnya Tuhan Yesus Kristus itu dikatakan darah yang mahal. Tidak ada nilainya, tidak ada nilainya, tidak bisa dinilai. Karena dia Allah. Berapa triliun nolnya sampai memenuhi jagat, tidak bisa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya nilainya sangat mahal sekali karena dia Allah dan dia menjadi manusia, menjadi anak domba Allah, atau disebut juga menurut 1 Korintus pasal 5 itu dia itu anak domba Paskah. Kalau lembu harganya masih mungkin sekian miliar atau berapa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu pencipta semuanya, seisi dunia ini miliknya. Lah dia menyediakan dirinya, ya untuk menjadi korban bagi keselamatan kita. Sedangkan setiap nyawa manusia itu Tuhan katakan tidak bisa ditukar seisi dunia. Nyawa kita masing-masing itu tidak bisa ditukar seisi dunia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Namun demikian, seringkali manusia, ya seringkali kita menilai diri kita ini dengan harga yang sangat murah.
sehingga kita menukar keselamatan untuk sesuatu yang sangat ecek-ecek. Ya, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, darahnya Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan perak sejagat, tidak bisa dinilai dengan emas sejagat, tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Sebab itu ini menjadi pedoman, menjadi pondasi bagi iman, harap dan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita akan melihat 2 Tesalonika 2. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, nanti sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi kedurhakaan. Akan terjadi suatu pemurtatan yang sangat besar. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari terus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhubungnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, sebab sebelum hari itu, sebelum Tuhan itu datang, haruslah datang dahulu murtad. Jadi akan terjadi suatu gelombang murtad yang sangat besar. Bapak kasih Tuhan, baik itu orang Israel, baik itu orang Kristen, akan terjadi satu gelombang murtad yang sangat besar. Karena memang daya tarik dari ya Mesias palsu itu sedemikian kuat. Bapak Ibu suruh ngasih Tuhan, daya tarik atau daya pesona ataupun ya mujizat kuasa, tanda ajaib yang dilakukan oleh Mesias palsu itu sangat hebat. Sementara orang mungkin berpikir kita punya hikmat marifat tapi kok mung koyong ngene bae. Bapak yang kasih Tuhan. Mari dilanjutkan. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, dia itu lawan atau musuh, yaitu Mesias palsu atau antikris, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Allah yang besar, berarti dia meninggikan diri ya di atas Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia duduk di bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia duduk di bait Allah. Berarti harus ada bait Allah yang dibangun memang. Memang bait Allah ketiga nanti akan dibangun untuk menjadi tempat kedudukan dari Mesias palsu ini. Dan itu terjadinya pada hari-hari akhir ini, pada tahun-tahun. Bapak yang kasih Tuhan, kita hidup ini. Kalau sudah melihat skema kitab Wahyu, nanti bulan Juli 2 tahun penyucian itu sudah selesai. 9 bulan kegerakan kuda putih, 9 bulan masa kegenapan Wahyu 12. Kemudian setelah itu masa antikris 3,5 tahun. Berarti kan sebelum 3,5 tahun itu semuanya sudah harus jadi dan dipersiapkan. Kalau 30 tahun yang lalu persoalan lembu merah itu masih wacana. Ya, waktu itu sudah menjadi bahan pembicaraan hamba-hamba Tuhan. Tapi terus sirep. Karena dicari masih sulit. Ada lembu merah tapi masih ada, kalau ada 1-2 bulunya yang tidak merah ya, itu batal. Lah akhir-akhir ini mereka sudah mendapatkan jumlahnya kurang lebih 5, Bapak yang kasih Tuhan, didatangkan dari Texas Amerika ke Israel sana. Dan sudah ditetapkan nanti akan disembelih tanggal 10 April bertepatan dengan
Idul Fitri. Beritanya demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti itu sudah sangat dekat sekali. Dan menurut ketetapan masa memang kita sudah mendekati menjalani masa-masa akhir. Ya, dari 14 tahun yang 7 tahun sudah tergenapi, 2 tahun hampir selesai. Bapak Ibu ngasih Tuhan, tinggal ada waktu kurang lebihnya 5 tahun. Bapak Ibu yang ngasih Tuhan. Mari dilanjutkan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Nah, jadi kedatangan si pendurhaka, ya, kedatangan dari Mesias palsu itu adalah pekerjaan iblis. Berarti kalau dia tuh tidak punya guru tetapi dia mahir dengan Talmud dan Taurat, ya tentunya iblis yang mengajar. Ya, kalau kita diajar oleh Roh Kudus, Bapak Ibu ngasih Tuhan, kita membaca firman, kemudian kita menjadi mudeng atau paham, karena pertama-tama baca Bapa itu mengajar kita. Ketika kita sudah diajar oleh Bapa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Roh Kudus akan mengajar kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kalau Mesias palsu tentunya diajar oleh Bapanya. Siapa Bapanya? Yaitu iblis atau Lucifer, ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Sudah perhatikan, ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tentu dia itu seorang ahli sihir yang sangat hebat. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang sampai nanti Wahyu pasal 9 saja masih bisa bertahan. Ya, sampai Wahyu 9 itu masih bisa bertahan. Oleh sebab itu, ini nanti yang akan menjadi daya tarik dari orang-orang Kristen. Ya, yang akan menjadi daya tarik bagi orang-orang Kristen yang ditentukan untuk murtad. Terus ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, bukan cuma rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tapi juga dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Jadi ada orang tuh yang ditetapkan untuk binasa. Karena apa? Kok mereka ditetapkan untuk binasa? Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Kebenaran itu siapa toh? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus mengatakan demikian, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lah berarti ini orang yang tidak menerima jalan kebenaran dan hidup dan tidak mengasihi. Kalau tidak mengasihi itu berarti ya tentunya tarafnya sudah beda. Mungkin menerima tapi tidak mengasihi. Tidak mengasihi itu kan kalau menurut tabernakel sudah tingkatan tinggi. Sudah tingkatan tinggi. Berarti bisa-bisa kalau sesuai dengan ayat ini orang-orang halaman itu bisa terseret, bisa terbabit oleh pesona, daya tarik dari Mesias palsu ini. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Karena kita manusia itu seringkali melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib itu menjadi begitu kagum. Kemudian cenderung untuk melihat, cenderung untuk
datang, cenderung untuk percaya. Bapak yang ngasih Tuhan. Apalagi kalau kita dalam kondisi kekurangan, kemudian sakit, ya, itu sepertinya memiliki satu daya tarik yang sangat kuat. Kita harus hati-hati. Ya, Mesias palsu itu dikatakan punya rupa-rupa perbuatan ajaib. Kalau kita membaca Wahyu pasal 13, karena memang naga itu memberikan kekuatannya. Naga itu memberikan kesaktiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Dan itu yang akan percaya itu adalah orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima. Ya. Kemudian tidak mengasihi. Kalau tidak mengasihi itu berarti kan sudah dalam posisi bukan biasa-biasa, iman, harap, kasih. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Karena Injil Matius pasal 24, Tuhan mengatakan, ya, sekiranya mungkin, maka orang pilihan juga akan kebabit, akan keseret. Ada kan ayat itu, sekiranya mungkin, maka antikris itu juga akan menyeret orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu berarti kan orang-orang yang hidup di dalam kasih. Ini saudara perlu perhatikan. Kita perlu banyak-banyak sembahyang, ya. Kita perlu banyak-banyak minta ampun, berjaga. Kemudian kepercayaan kita kepada darahnya Tuhan Yesus Kristus itu haruslah 1.000.000%. Ya, tidak bisa ditukar oleh apapun. Dan kita jangan sampai gampang-gampang diiming-imingi apa yang namanya tanda-tanda ajaib, perbuatan ajaib, mujizat-mujizat palsu, dan rupa-rupa tipu daya. Bapak yang ngasih Tuhan. Sehingga dikatakan tadi di dalam judul itu, ya, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Kalau menurut Wahyu pasal 2 dan 3, diizinkan Tuhan itu bumi ini Tuhan datangkan satu percobaan untuk mencobai orang yang tinggal di bumi. Dicoba itu artinya diuji. Sebenarnya iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa? Apakah gampang dirok begini? Apakah teguh? Tidak tergoncangkan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya sudah memperingatkan diri saya dan kita semuanya. Ya. Kita baca lebih lanjut. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi masa kedurhakaan itu diizinkan oleh Tuhan. Ya. Yang itu nanti akan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum. Jadi kalau orang itu tidak mencintai kebenaran, sama Tuhan itu justru dibawa ke dalam pencobaan. Kalau nanti dihukum itu punya bukti bahwa kamu melakukan kejahatan. Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan doa Bapa kami, ya, mari kita baca Injil Matius. Ayat 13. Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan itu, Bapak yang ngasih Tuhan, untuk orang yang tidak menerima kebenaran dan yang tidak mengasihi kebenaran, itu justru diserahkan kepada kesesatan, supaya mereka itu dihukum. Ya, supaya mereka itu dihukum. Kalau saudara membaca
suratan Roma, ya, pasal awal-awal itu. Orang yang tidak menerima kebenaran dan tidak mencintai kebenaran itu sama Tuhan justru mereka tuh diserahkan kepada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sehingga terjadi LGBT pada zaman itu. Bapak yang kasih Tuhan, para suami meninggalkan ya persekutuan yang wajar dengan istrinya, laki-laki dengan laki-laki. Perempuan demikian juga meninggalkan persekutuan yang wajar dengan suaminya, perempuan dengan perempuan. Justru diserahkan sama Tuhan. Jadi kalau orang itu tidak nurut, tidak taat, tidak mencintai kebenaran, sama Tuhan itu justru diserahkan kepada pencobaan supaya bisa dihukum. Kalau tidak ada bukti kejahatan kan tidak bisa dihukum. Ya, itu kuasanya Tuhan. Bapak yang ngasih Tuhan. Sebab itu Tuhan mengajar kita supaya kita itu jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Ada ayat di dalam Mazmur itu. Para malaikat itu mendorong orang fasik kepada satu perbuatan yang membuat dia itu dihukum. Ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Tadi suratan Petrus mengatakan selama kita hidup di bumi kita tuh harus hidup dengan penuh ketakutan. Ketoke kok aneh, ya orang tidak suka dengan perkara itu. Orang tidak suka dengan ayat itu. Artinya apa? Hidup dengan penuh ketakutan tuh takut dan gentar akan Tuhan, takut berbuat dosa. Bapak yang kasih Tuhan, serba hati-hati, waspada kepada semua orang. Injil Matius pasal 10 ya 11 mengatakan demikian. Kita harus waspada kepada semua orang karena kita ditaruh di bumi ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, ada orang yang akan melaporkan kamu kepada mahkamah agama. Artinya harus hati-hati, ekstra hati-hati. Bapak yang kasih Tuhan bukan penuh ketakutan terus wedi gendruwo, wedi karo setan, bukan. Tapi ekstra waspada. Ya, takut dan gentar akan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-16. Maksud saya 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih Bapak Ibu ngasih Tuhan. Akhir-akhir ini dan itu memang sudah terjadi lama, ya ada TPPO, ya tindak pidana penjualan orang, ya itu yang terlibat di dalam TPPO itu tindak pidana penjualan orang itu bukan cuma orang-orang yang tidak berpendidikan, wong desa yang tidak berpendidikan. Sehingga sepertinya ditipu, sampai pun kepada para mahasiswa dari perguruan tinggi bisa terlibat. Bapak yang kasih Tuhan, ya bisa terlibat. Oleh sebab itu kita juga perlu hati-hati, ekstra hati-hati. Ada tawaran begini, ada tawaran begini, ada tawaran begini. Bapak yang kasih Tuhan, kerja dengan gaji sekian ratus juta. Ekstra hati-hati, waspada kepada semua orang. Bapak yang ngasih Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita ini sudah dibeli. Ya, yang membeli kita itu siapa?
Yang membeli kita itu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah berada di bawah kuasa dosa, terjual kepada dosa. Terjual kepada dosa, itu suratan Roma. Terjual itu artinya sudah jatuh ke dalam dosa, ya, dibeli oleh musuh, yaitu maut. Bapak yang kasih Tuhan. Lah kita dibeli oleh Tuhan, dibeli oleh Kristus dengan harga, ya, darahnya. Sehingga kita ini menjadi miliknya Tuhan, menjadi orang-orang yang dibeli oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Tubuh kita itu bukan miliknya diri kita sendiri. Diri kita sendiri pun sudah tidak punya hak ngatur sakarepe dhewe. Bapak yang kasih Tuhan. Yang mengatur hidup kita itu adalah firman Allah dan Roh Kudus. Apalagi kalau kita sudah masuk hierarki, ya, kita sudah tahu, ya, jadwal-jadwal tentang ketetapan masa. Bapak yang kasih Tuhan, saya ini sedang bergumul, ya, banyak sekali pasal-pasal yang Tuhan berikan. Tetapi saya masih merasa sangat bodoh untuk menyusunnya itu. Kalau Lego, tahu ya, Lego itu permainan anak kecil yang dari plastik bentuknya ini nanti bisa disusun dari rumah, bisa disusun jadi apa. Nah, kita ini mendapatkan Lego yang sangat dahsyat. Harus menyusun bagaimana peristiwa-peristiwa akhir zaman itu nanti akan terjadi. Tentang, ya, DPFC, tentang naik kereta. Itu bukan cuma sekedar lagu anak kecil yang tidak akan digenapi, semuanya itu akan digenapi. Tentang together together, bagaimana kita dikumpulkan. Tentang perang nuklir, bagaimana kita harus menyerahkan nyawa kita dengan kerelaan. Tentang Matius 24 ayat 37. Ya, seterusnya. Bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pada zamannya Nabi Nuh. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Semuanya itu kan menyangkut akhir zaman. Bagaimana Wahyu pasal 10 itu nanti digenapi. Bagaimana ceritanya tentang tangga yang harus dibuat. Ya, tiap negara itu 700. Itu kan semuanya ada. Tapi urut-urutannya, ya, dan menyusunnya itu saya sedang berjuang, saya sedang bergumul. Istilah itu sedang memohon-mohon kepada Tuhan supaya diberikan petunjuk, ya, supaya diberikan petunjuk jelas iki piye. Bahkan ada hal-hal yang sangat ajaib, ya, yang tidak boleh dan belum boleh diceritakan kepada kita semuanya. Bapak yang kasih Tuhan. Kan banyak peristiwa, banyak hal yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis dalam kitab Wahyu, ya, tentang kuda putih, kuda merah, tentang kuda hitam, kemudian kuda kelabu yang membuat neraka itu terbuka, kemudian meterai kelima, ya, yang membuat banyak nanti orang Kristen itu disembelih, dibunuh. Bapak yang ngasih Tuhan. Nah, kemudian sangkakala dan sebagainya, pokor dan sebagainya itu kan kalau di Alkitab kan memang urut, ya, tapi pelaksanaannya itu tidak demikian, Bapak yang ngasih Tuhan. Ya, sebab itu kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang supaya kita semakin bisa paham, sehingga seperti yang dikatakan Rasul Petrus itu, kita melihat nubuatan itu seperti melihat pelita di dalam kegelapan, sampai nanti akhirnya bintang timur itu terbit bersinar dalam hati kita, artinya sampai kita tuh mudeng, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sebab itu yang terpenting kita harus percaya berjuta-juta persen bahwa kita ini sudah dibeli oleh darahnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena dia itu ahli Taurat, mengatakan memang abu lembu merah itu menguduskan manusia pada lahirnya. Tetapi darah Kristus itu menyucikan hati nurani kita dan membuat kita yang membuang segala perbuatan yang sia-sia.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, ya, membuat kita semakin paham. Saudara bisa membaca artikel-artikel itu karena sudah sangat banyak sekali, ya. Kita akan pujikan satu pujian Yesaya 5:23.